Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Dalam video sebelumnya, kita telah sama-sama mempelajari asal-usul jiwa manusia dari teori pre-existence. Dalam video kali ini, kita akan melanjutinya dan kita akan masuk dalam teori yang kedua, yaitu tradusianisme. Kata tradusian atau tradusianisme berasal dari bahasa Latin traducere, yang berarti memindahkan, beralih. Maka, pengertian konsep tradusianisme adalah teori yang memahami bahwa jiwa manusia diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Jadi, teori ini percaya bahwa jiwa diciptakan Allah melalui second cause, yaitu pengantara, yakni dalam hal ini orang tua, pada saat manusia terbentuk. Konsep ini diterima oleh beberapa teolog Lutheran, juga pandangan dari bapak-bapak gereja seperti Tertullian, ada Rufinus, ada Apollinarus, dan juga Gregory of Nyssa. Seorang teolog Lutheran bernama Delitzsch percaya bahwa ketika Allah berhenti menciptakan, Allah memberikan mandat untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Tertullian percaya bahwa jiwa dan tubuh dikandung, dibentuk, dan disempurnakan bersama-sama serta lahir bersama-sama. Ia juga memberikan pernyataan bahwa jiwa manusia pertama, yakni Adam, merupakan sumber utama dari semua jiwa manusia. Maka, jika konsep ini memahami bahwa jiwa manusia diturunkan oleh Adam kepada generasi berikutnya, secara logika ketika Adam jatuh dalam dosa, maka jika konsep ini memahami bahwa jiwa manusia diturunkan oleh Adam kepada generasi berikutnya, secara logika ketika Adam jatuh dalam dosa, maka keturunan-keturunan Adam juga jatuh dalam dosa. Dengan kata lain, konsep ini mempercayai adanya dosa asal. Muncul dan berkembangnya pemahaman asal-usul jiwa menurut konsep tradusianisme ini disebabkan ada beberapa hal yang mendukung konsep tersebut. Hal-hal yang mendukung konsep tradusianisme adalah: yang pertama, Allah berhenti menciptakan segalanya setelah Ia menciptakan manusia, Kejadian 2 ayat 2, dan keturunan manusia berada dalam daging ayahnya, Kejadian 46 ayat 26, Ibrani 7 ayat 9 sampai 10. Lalu yang kedua, konsep tradusianisme memiliki dukungan dari Alkitab. Allah hanya sekali mengembuskan nafas kehidupan kepada manusia, yaitu Adam, kemudian membiarkan manusia mengembangkan spesiesnya sendiri, Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Hawa berbeda dengan Adam, di mana Hawa berasal dari Adam dalam proses penciptaannya, termasuk jiwanya. 1 Korintus 11 ayat 8, Kejadian 2 ayat 23. Di sini Tuhan tidak menghembuskan nafas ke Hawa. Yang ketiga, kelainan jiwa dan kebiasaan yang dimiliki keluarga bukan hasil dari pendidikan, melainkan terjadi secara alamiah. Yang keempat, kerusakan moral dan spiritual merupakan persoalan jiwa dan bukan tubuh. Teori tradusianisme ini dikatakan oleh sebagian teolog Reform erat dengan teologi Reform, khususnya doktrin konsensus. Seperti yang pertama, penulisan Alkitab, ada first author yaitu Allah dan second author yaitu manusia. Lalu yang kedua, Allah menetapkan siapa yang diselamatkan, predestinasi, dan tanggung jawab kita manusia untuk menginjili.
Lalu yang ketiga ada providensia, melalui hukum-hukum alam seperti terbitnya matahari, turunnya hujan, dan lain-lain dalam Matius 5 ayat 45. 4. Penciptaan Allah melalui apa yang telah Allah ciptakan. Kejadian 1 ayat 11, 12, 21, 24, dan 25. According to its kind atau their kinds, menurut jenis atau jenis-jenisnya. Hal ini melawan teori common descent dari Darwinisme. Lalu yang kelima, ultimate versus proximate causes. Amsal 16 ayat 33, undian dilakukan oleh manusia dan hasil dari Tuhan. Seperti juga di Kisah 1 ayat 24-26, pengganti dari Yudas, dipilih oleh hasil undi dari tangan manusia dan ditentukan oleh Allah. Beberapa keberatan juga diajukan mengenai konsep ini. Keberatan terhadap konsep ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep ini bertentangan dengan doktrin kesederhanaan jiwa. Jiwa merupakan substansi murni yang tidak dapat dibagi. Lalu yang kedua, jiwa anak mempunyai eksistensi sebelumnya. Jiwa secara potensial hadir dalam benih laki-laki atau perempuan atau keduanya, dan bersifat materialisme. Lalu yang ketiga, tidak ada perbedaan antara penciptaan tubuh dan roh. Apakah jiwa manusia terbagi-bagi? Kromosom X dan Y dari ayah dan ibu. John Calvin menolak teori ini dengan tafsirannya mengenai Yohanes 3 ayat 6, di mana ia berkata, "The soul is not begotten by human generations." Jiwa tidak diturunkan oleh kelahiran. Lantas, bagaimana teori ini saat berbicara tentang Kristus yang berinkarnasi? Sering sekali teori ini dipertanyakan, bila jiwa roh Kristus yang merupakan keturunan Daud, apakah memungkinkan dosanya juga tidak diturunkan dari Adam semenjak inkarnasi? Jawaban atas pertanyaan ini dapat dijelaskan dengan cara mengenai pengertian dosa itu sendiri. Dosa bukan diturunkan karena hubungan darah. Hal ini bisa dibandingkan dengan pembenaran dalam Kristus, di mana pembenaran dalam Kristus juga tidak terjadi karena manusia punya hubungan sedarah kandung dengan Kristus, melainkan karena dengan konsep perwakilan. Teori ini menjawab berdasarkan konsep perwakilan, yakni semua diwakilkan oleh Adam pertama yaitu Adam, dan yang kedua yaitu Kristus. Ini adalah penjelasan singkat mengenai teori tradusianisme. Pada video selanjutnya saya akan membawakan mengenai teori kreasionisme. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.